Workspace ya. Kenapa Bapak Ibu harus menggunakan Google Workspace? Yang kedua, Bapak Ibu kita akan run through Google Workspace Edu Plus ya Bapak Ibu ya, Google Workspace Edu Plus. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Ganis di awal ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu menggunakan akun @unut.ac.id itu akunnya berbeda Bapak Ibu. Ya, akunnya Bapak Ibu itu banyak fitur-fitur premiumnya. Nah, nanti kita akan bedah ya masing-masing ya fitur-fiturnya apa saja seperti itu. Orang ngambil komplek nanti dua. Ya, Sudah. Bentar, saya ada ada daya Pak ya. Oke. Ya, tapi kalau Oke, dan yang ketiga ya nanti kita akan akhiri dengan sama-sama membahas tentang notebook LM. Nah, saya tadi lihat di data saya ternyata dari sekitar 330 yang mendaftar, 90% diantaranya belum pernah mendengar apa itu notebook LM. Nah, jadi pas sekali semoga nanti Bapak Ibu kita bisa sama-sama ya belajar tentang notebook LM karena Bapak Ibu menurut saya dan kayaknya Pak Gani juga akan setuju, notebook LM ini sekarang adalah alat Google AI-nya Google yang paling canggih Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan sama-sama bahas ya mengenai apa sih itu notebook LM dan bagaimana notebook LM ini bisa membantu Bapak Ibu entah yang mungkin di dosen sehari-hari mengajar atau yang sehari-hari melakukan riset atau bahkan sebagai staf akademik ya bagaimana notebook LM ini bisa membantu kita semua. Yang keempat ya, besok kita akan lanjutkan dengan deep dive Gemini App for Education. Jadi kita akan membahas spesifik dan in-depth aplikasi Gemini. Dan yang kelima, besok akan kita akhiri sama-sama dengan ujian sertifikasi yang namanya Gemini Certified Faculty. Jadi sebelum saya lanjut, saya spill dulu Bapak Ibu ya. Jadi nanti besok kita akan sama-sama melakukan sertifikasi untuk mendapatkan ini Bapak Ibu ya, Gemini Certified Faculty ya. Jadi nanti akan kami pandu bareng-bareng besok kita laksanakan ujiannya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu silahkan, karena ini bukan webinar ya Bapak Ibu, tapi ini training workshop. Jadi nanti ketika saya paparan silahkan kita semua langsung mencoba gitu ya. Misalnya pada saat saya paparan tentang notebook LM begitu, silahkan nanti Bapak Ibu juga langsung mencoba notebook LM dan lain sebagainya. Saya balik ke slide ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan sama Pak Komang ya, saya Pak Kris, saya dari Google for Education. Memang tugas saya sehari-hari mendampingi customer higher education Bapak Ibu seperti di Universitas Udayana ya. Hari ini terima kasih sudah difasilitasi pelatihan secara daring ya, luar biasa sekali antusiasmenya. Kami sangat mengharapkan mungkin ke depannya Pak Komang ya, Prof. Made ya kita bisa agendakan serupa ya, mungkin per 3 bulan atau per 6 bulan kami akan senang sekali mendampingi Bapak Ibu. Atau jika tadi ya yang Pak Gani sampaikan, jika nanti ada kesempatan ya kita bisa melakukan workshop di Jakarta di kantor kami juga akan senang sekali ya. Kebetulan kita insya Allah ada ruangan ya Pak Ganis ya, kita ada ruangan ya, insya Allah muat 100 orang, nanti siapa tahu bisa kita agendakan, kita bisa laksanakan. Nah, jadi Bapak Ibu kita hari ini akan membahas tentang Google's Full Stack AI Technology Solution ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya lanjut ya Bapak Ibu, saya mungkin akan paparan singkat saja mungkin selama 10 menit. Habis itu kita akan lanjut langsung ke demo ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke demo Bapak Ibu, ada beberapa poin penting yang tadi sudah digarisbawahi oleh Prof. Made, Pak Wakil Rektor dan juga Pak Ganis gitu ya, bahwa dampaknya AI terhadap institusi pendidikan itu sangat luar biasa. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau kami di perusahaan teknologi itu kami sekarang sudah tidak menyebut lagi di era digital Bapak Ibu. Sekarang kita sudah ada di era AI gitu ya. Sedangkan kalau kita melakukan kegiatan gitu isinya judulnya masih digitalisasi segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tanpa kita sadari sekarang kita sudah berubah ke era AI dan mungkin kita semua sudah sering dengar ya dampaknya teknologi AI ini terhadap kehidupan kita, terutama sektor pendidikan dan lebih khususnya adalah sektor higher education gitu, karena sektor pendidikan itu adalah salah satu yang
sektor di mana dampak AI itu akan sangat nyata, Bapak Ibu, gitu. Nah, harapannya nanti dalam sesi 2 hari ke depan kami bisa melakukan sharing gitu ya, berbagi praktik baik, bagaimana apa namanya Bapak Ibu bisa navigating the transition towards AI gitu. Yang paling penting Bapak Ibu ya, yang saya highlight warna orange ini Bapak Ibu, bahwa salah satu yang paling konkret dengan kita transisi ke era AI ini adalah peran educators termasuk peran dosen itu berubah Bapak Ibu. Mungkin tanpa kita sadari ya, tapi peran kita sekarang berubah dari yang kalau dulu Bapak Ibu ya, dulu mungkin atau mungkin zamannya Pak Ganis dulu kuliah, Pak Ganis dapat ilmu tuh dari guru, dari dosen ya, dapat informasi dari satu orang. Artinya dulu Bapak Ibu, peran educators, peran kita adalah sebagai source of knowledge ya, sumber pengetahuan. Saya dapat ilmu ya dari guru saya, dari dosen saya gitu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu dengan adanya internet, dengan adanya sekarang AI gitu ya, peran dosen berubah Bapak Ibu, berubah drastis. Dari yang dulu sumber pengetahuan, tapi sekarang pengetahuan sudah freely available di internet, atau sekarang dengan alat-alat AI tools ya, Gemini, ChatGPT dan lain sebagainya, mungkin mahasiswa bisa belajar sendiri gitu. Nah, peran kita sebagai educator sekarang berubah dari source of knowledge menjadi mungkin sekarang adalah lebih ke fasilitator atau mentor gitu ya, atau bahkan digital coach untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi semoga nanti beberapa poin-poin yang kami sharing itu bisa menjadi rujukan referensi untuk Bapak Ibu semuanya gitu ya. Artinya jangan sampai mahasiswa-mahasiswi kita itu sekarang adalah Gen Z ya, Gen Z, atau mungkin nanti ke depan ada Gen Alpha gitu ya. Jangan sampai kita metode mengajarnya masih sama kayak tahun 75, padahal generasi yang kita ajar sudah berubah jauh gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu adalah yang ingin saya bahas adalah Google for Education offers a full stack technology solutions. Jadi Bapak Ibu, full stack ini apa? Full stack ini adalah kami di Google menyediakan teknologi yang membantu pendidikan dari hulu ke hilir Bapak Ibu. Dari ke hulu ke hilir Google semua ada teknologinya gitu ya. Mungkin untuk menganalogikan ya, full stack itu Bapak Ibu kami bikin analogi seperti ini ya. Karena kan mungkin ini mungkin relevan juga ya dengan Bapak Ibu ya. Kalau mungkin untuk penyimpanan atau storage gitu ya. Dulu kan kita pakai hard disk atau pakai disket atau mungkin pakai flash disk gitu ya. Terus mungkin sekarang kita udah pindah ke cloud storage. Nah, saya nggak tahu mungkin kalau di Udayana ya, cloud storage yang paling populer digunakan mungkin Google Drive gitu ya, atau mungkin Dropbox atau yang lainnya gitu ya. Jadi Udayana bayar ke Google, ke Microsoft, ke yang lainnya gitu ya. Terus untuk konferensi video Bapak Ibu ya, mungkin sekarang kita pakai Google Meet ya. Tapi mungkin kita semua familiar juga, kita sering pakai Zoom atau mungkin pakai Microsoft Teams gitu ya. Customer bayar lagi ke Zoom, ke Microsoft Teams gitu ya, dan lain sebagainya. Deteksi plagiarism gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu familiar dengan mungkin Turnitin atau Grammarly ya, atau alat pendeteksi plagiarism yang lain ya. Bayar lagi ya customer ke Turnitin gitu. Terus untuk mungkin productivity tools ya, kita mungkin Bapak Ibu yang sering pakai gitu ya, mungkin kalau yang sudah familiar dengan Google, pakainya Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan lain sebagainya. Tapi mungkin Bapak Ibu juga pakainya Microsoft Office gitu ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain sebagainya ya. Artinya kampus bayar lagi ke Microsoft dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu yang kami sebut sebagai full stack education technology solution. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan Pak Komang, Bapak Ibu semua ya di Universitas Udayana itu sudah menggunakan akun Google Workspace yang kalau kata Pak Ganis tadi ya akun sultan Bapak Ibu. Artinya akunnya Bapak Ibu itu berbeda dengan akun Gmail atau berbeda dengan akun kampus-kampus lain yang mungkin belum EduPlus gitu ya. Mungkin yang paling konkret Bapak Ibu yang sekarang ini kita lakukan ya. Kita training online ya. Saya bisa merekam saat ini, kegiatan ini kita rekam ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan kalau di Google Meet
dengan akun Udayana Bapak Ibu ya @unut.ac.id, Bapak Ibu bisa membuat meeting ya sampai 1000 partisipan ya, sampai 1000 partisipan. Zoom pun yang berbayar juga bisa 1000 partisipan, tapi Bapak Ibu harus bayar lagi ke Zoom. Kalau Bapak Ibu pakai Google Meet ya, itu sudah included, tidak perlu membayar lagi ya, beserta fitur-fitur lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan kita bahas ya, beberapa fitur-fitur premium ya. Saya biasanya kalau training full day Bapak Ibu offline, tapi semoga saya bisa menyampaikan beberapa poin-poinnya dalam beberapa waktu ke depan ya. Nanti kita akan bahas classroom management and plagiarism detection. Kita ada Google Classroom. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan Google Classroom. Fitur apa namanya? Banyak fitur premium itu ada di Google Classroom, Bapak Ibu. Ada juga di collaboration and productivity-nya juga. Ada juga di generative AI yang akan kita bahas nanti, Notebook LM. Ada juga storage ya, jadi kalau Bapak Ibu pakai Google Drive-nya di Udayana, itu storage-nya bertambah seperti itu. Dan bahkan kalau Bapak Ibu ya bikin Google Meet ya, nanti besok atau kapan gitu ya, Bapak Ibu meeting pakai Google Meet, nanti rekamannya Bapak Ibu ya, rekamannya akan otomatis masuk ke Google Drive Bapak Ibu semua, tidak usah diupload manual gitu ya. Soalnya saya sering dengar gitu ya, banyak yang pakai Zoom bisa merekam gitu, tapi nanti diuploadnya juga ke Google Drive-nya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah akun pro seperti di Udayana ya, nanti fitur recordingnya otomatis akan masuk ke Google Drive kita masing-masing gitu. Nah, mungkin sebelum saya lanjut demo, ini poin penting juga Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Saya yakin di sini ada Bapak Ibu semua punya akun Gmail pribadi ya, mungkin punya akun Gmail atau mungkin akun Hotmail, akun Proton dan yang lainnya gitu ya. Yang punya akun Gmail boleh dong kasih jempolnya Bapak Ibu ya, kasih stiker boleh Bapak Ibu ya, punya akun Gmail ya. Karena dari 8 miliar orang di dunia ini Bapak Ibu, 6 miliar orang punya Gmail Bapak Ibu. Jadi 80% itu orang di seluruh dunia sudah hampir pasti punya akun Gmail ya. Saya yakin Bapak Ibu punya akun Gmail yang kita mungkin pakai sehari-hari ya, mungkin untuk berbelanja atau mungkin untuk berbelanja online ya, atau mungkin untuk kebutuhan pribadi ya, saya pakai akun Gmail. Terus sekarang Bapak Ibu selain punya akun Gmail ya, misalnya profmade@gmail.com gitu ya, Bapak Ibu punya juga yang namanya adalah akun Google Workspace for Education ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya akun @unut.ac.id, itu hitungannya adalah akun Google Workspace for Education Bapak Ibu. Jadi penting untuk membedakan ya Bapak Ibu ya, akun personal dan akun institusi Bapak Ibu ya. Nanti saya tunjukkan perbedaannya di mana ya. Jadi yang paling penting Bapak Ibu adalah akun Gmail ya, akun pribadi itu akun komersial Bapak Ibu ya. Akun komersial itu artinya data-data Bapak Ibu ya, data-data kita semua akan digunakan oleh mail provider ya. Kalau Bapak Ibu pakai Gmail akan digunakan oleh Google, kalau Bapak Ibu pakai Yahoo akan digunakan oleh Yahoo dan lain-lainnya untuk kebutuhan komersial. Kebutuhan komersial itu apa Mas Kris? Kebutuhan komersial itu ada banyak, tapi yang paling konkret adalah iklan Bapak Ibu ya, untuk kebutuhan iklan. Gampangannya gini, misalnya ya Bapak Ibu ya, saya googling pakai akun Gmail saya masuk ke google.com ya, saya ketikkan Kota Denpasar ya, saya googling pakai akun Gmail saya. Ketika saya pakai akun Gmail yang notabene adalah akun komersial Bapak Ibu ya, Google akan berpikir, oh orang ini mau ke Denpasar. Akhirnya saya dikasihkan mungkin iklan Traveloka, iklan tiket.com, iklan booking.com ya, yang di atas itu ada tulisan sponsornya. Karena kalau saya pakai akun Gmail ya, Google menganggap orang ini mau staycation ke Denpasar gitu. Kalau saya pakai akun institusi saya Bapak Ibu ya, data-data saya itu tidak akan digunakan untuk kebutuhan iklan. Artinya data Bapak Ibu aman. Misalnya saya ketik Kota Denpasar gitu ya, pakai akun Unut saya, mungkin yang akan muncul adalah laman Wikipedia atau laman statistik yang lain gitu, yang tidak ada kaitannya dengan iklan. Itu yang penting. Terus mungkin Bapak Ibu bertanya ya, Mas Kris,
saya pakai akun Gmail, bisa juga tuh saya buka Google Drive ya, saya buka Google Docs, saya juga bisa pakai Google Meet, bisa Mas Kris, saya pakai akun Gmail. Apa bedanya dengan akun Unut saya Mas Kris gitu. Jadi ya Bapak Ibu ya, sekali lagi ya, kan kalau kita bikin akun Gmail kan kita dikasih 15 GB ya sama Google untuk digunakan sebagai cloud storage untuk bikin file dan lain sebagainya ya. Kalau Bapak Ibu menyimpan file atau melakukan kegiatan di situ, data-data Bapak Ibu bisa jadi akan digunakan oleh Google untuk kebutuhan komersial. Tapi kalau Bapak Ibu ya pakai akun Unut ya, data-data Bapak Ibu tidak akan digunakan oleh Google untuk kebutuhan komersial ya. Saya kasih contoh konkretnya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa buktikan sendiri. Misalnya saya buka Gemini, Bapak Ibu, meskipun kita akan bahas deep dive tentang Gemini besok ya, tapi saya ingin kasih tunjuk aja kepada Bapak Ibu, bedanya apa sih akun Gmail dengan akun pendidikan gitu ya. Ketika Bapak Ibu misalnya nanti boleh coba masuk Gemini ya, gemini.google.com, coba masuk pakai akun Udayana Bapak Ibu ya. Ini saya masuk pakai akun mirip seperti akun Udayana, tapi ini akun Workspace juga. Kalau saya masuk ke salah satu chat saya Bapak Ibu, misalnya di sini ya. Di sini sangat muncul sekali keterangannya Bapak Ibu ya. Your BIMTech digital chats are not used to improve our models. Kalau di Udayana berarti your Unut digital chats are not used to improve our models. Artinya ketika Bapak Ibu mengupload data ke Gemini atau mengupload data ke ChatGPT gitu ya. Kalau Bapak Ibu itu menggunakan akun personal ya, data Bapak Ibu akan digunakan Google, akan digunakan oleh OpenAI ya yang punya ChatGPT untuk untuk training AI modelnya mereka gitu. Nah, coba saya sekarang pindah ke akun Gmail saya Bapak Ibu ya. Ini akun Gmail saya ya, tampilannya sama persis ya. Ini untuk menunjukkan ya, ini akun Gmail saya ya. Coba kita lihat apakah disclaimer-nya sama ya. Coba saya coba masuk ke salah satu chat yang saya coba di sini ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Gemini is AI and can make mistakes. Jadi tidak ada disclaimer sama sekali apakah data kita digunakan oleh Google apa tidak. Jadi kalau Bapak Ibu ya apa namanya, poin di sini yang ingin saya sampaikan adalah ketika Bapak Ibu mengolah suatu data, mengolah suatu informasi yang itu berkaitan dengan data-data pekerjaan ya, alangkah baiknya jika yang kita pakai Bapak Ibu itu adalah akun Unut kita, bukan akun pribadi kita gitu ya. Karena sekali lagi itu menyangkut sensitivitas, menyangkut pentingnya data institusi gitu ya. Karena semua data yang kita simpan di unut.ac.id itu tidak akan digunakan oleh Google untuk kebutuhan komersial seperti itu. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu ya, tadi disampaikan yang Unut pakai itu sudah EduPlus ya, sudah kalau kata Mas Ari tadi rata kanan gitu ya. Jadi Bapak Ibu banyak sekali fitur-fitur premium dan yang menggunakan apa namanya Google Workspace Bapak Ibu ya, itu tidak hanya kampus-kampus di Indonesia Bapak Ibu, bahkan kalau kita lihat kalau kita lihat kampus-kampus top dunia Bapak Ibu ya, 75% diantaranya ya itu juga sudah menggunakan Google Workspace Edu Plus ya, misalnya Harvard, MIT, Stanford, Brown, Columbia ya. Kalau kita lihat di Indonesia ya ada UGM, UI, Brawijaya, Udayana of course, dan masih banyak kampus-kampus lainnya ya Bapak Ibu. Itu sama, ekosistemnya sama persis. Jadi kalau Bapak Ibu pakai akun @unut.ac.id itu secara infrastruktur, secara fitur sama dengan akun-akun yang digunakan oleh dosen, yang digunakan oleh mahasiswa di Harvard, di MIT, dan di kampus-kampus lainnya seperti itu. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya, tadi sebelum saya lanjut demo, ini salah satu fitur premium di Google Edu Plus ya, adalah Google Meet-nya bisa merekam ya. Yang pertama ya Bapak Ibu ya, kita bisa
yang ikut dalam kegiatan meeting itu bisa sampai 1.000 peserta. Ya, makanya meeting ini aman karena ini bahkan tidak sampai 1.000 orang. Kalau nanti pun ini ya nambah lagi 500 lagi masih aman, nggak masalah. Bahkan kalau Bapak Ibu mau live streaming di YouTube gitu ya, Bapak Ibu bisa live streaming di YouTube bisa sampai 100.000 peserta dengan akun Unut. Bapak Ibu bisa merekam kelasnya, Bapak Ibu bahkan bisa melakukan fitur-fitur premium yang mungkin di Zoom juga ada, misalnya breakout room atau polling atau attendance tracking ya. Attendance tracking itu fitur premium dan Bapak Ibu sudah punya. Attendance tracking itu Bapak Ibu adalah suatu fitur yang memungkinkan kita untuk merekam siapa saja yang hadir dalam kegiatan tersebut, kegiatan online tersebut gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang PJJ ya, pendidikan jarak jauh, Bapak Ibu rekam kegiatannya, Bapak Ibu sebenarnya tidak usah bikin absen manual karena nanti absennya akan langsung terintegrasi oleh Google dan bisa diintegrasikan juga ke Google Classroom. Nah, mungkin itu saja paparan saya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi demo. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan, Mas Kris, kenapa sih saya harus pakai Google Docs? Kenapa saya harus pakai Google Slide, Google Sheet ya? Saya sudah nyaman Mas Kris pakai Microsoft Word dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh buktikan sendiri ya. Saya ingin melakukan demo. Pertama, ini saya punya folder ya. Folder di Google Drive saya. Saya yakin Bapak Ibu juga punya file ya. Saya punya 3 file di sini Bapak Ibu ya. Saya punya 3 file. Yang satu itu formatnya docx. Mungkin Bapak Ibu familiar kalau formatnya itu docx itu adalah format Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah format PDF ya Bapak Ibu, formatnya PDF. Yang ketiga formatnya native Google Docs Bapak Ibu, native. Ini isinya sama Bapak Ibu ya. Saya coba buka yang ini untuk membuktikan kepada Bapak Ibu kalau ini isinya sama ya. Ini filenya Bapak Ibu ya, filenya sebuah riset dampak AI terhadap pendidikan tinggi ya. Kalau file docx kan ada keterangannya ya di sini ya, docx. Ini menunjukkan bahwa ini adalah file Microsoft Word. Lalu saya punya ada file native Google Docs ya. Filenya tidak ada tulisan docx, artinya ini filenya native Google Docs. Ya, filenya sama ya Bapak Ibu ya. Satu lagi Bapak Ibu, saya balik ke sini ya. Filenya PDF. Saya buka, filenya sama Bapak Ibu, isinya sama. Yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu, fokus di file size-nya Bapak Ibu. File size ya. Kita coba cek ya, file dengan extension .docx ya. Filenya sama, consume hampir 6 MB Bapak Ibu ya, 6 MB. File dengan extension PDF, dengan format PDF ya, kita tahu ya, kita biasanya kalau nyimpan file bentuknya PDF, itu biasanya enteng dan ringan ya. Ringan itu artinya storage-nya tidak memakan storage terlalu banyak ya. Ini aja Bapak Ibu yang PDF itu memakan hampir 300 KB, 279 KB. Coba kita lihat Bapak Ibu file dengan format Google Docs ya, Bapak Ibu ya, hanya consume 20 KB Bapak Ibu. Ya boleh kasih tepuk tangan virtualnya Bapak Ibu untuk format Google Docs ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya ada, wah Mas Kris, drive saya penuh Mas Kris ya. Salah satu solusinya Bapak Ibu gampang, tinggal file Microsoft Word, file PowerPoint-nya dirubah ke format Google Docs. Cara merubahnya gimana Mas Kris? Gampang Bapak Ibu ya. Misalnya saya punya tadi ya. Dan ini berlaku ke semua alat-alat Google ya. Misalnya Bapak Ibu punya file PowerPoint, kan PowerPoint juga bisa dibuka ya di Google Slide. File Microsoft Excel juga bisa dibuka di Google Sheet. Misalnya Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu punya dokumen docx ya, yang tadi ukurannya besar banget, storage saya mau penuh gitu ya. Bapak Ibu mau merubah ke bentuk Google Docs. Caranya gampang sekali Bapak Ibu, tinggal klik file ya, terus save as Google Docs ya. Nanti Bapak Ibu bisa buktikan sendiri ya. Coba cari file di salah satu Google Drive-nya ya, yang mungkin ekstensinya itu Google Microsoft Word atau PowerPoint. Coba di
kalau filenya PowerPoint berarti save as Google Slide gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh buktikan sendiri. Apa namanya, file ukurannya akan menjadi jauh lebih ringan. Kenapa sih Mas Kris file-filenya dengan accessing Google itu storage-nya atau memakan penyimpanannya lebih kecil Mas Kris daripada format lainnya? Bapak Ibu, jadi di Google itu kami percaya dengan prinsip yang kita lakukan adalah cloud native, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya istilah cloud native. Jadi cloud native itu Bapak Ibu, semua layanannya Google itu ada di internet, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah nggak pakai, mungkin ada yang pakai MacBook atau yang pakai laptop Windows gitu ya, install aplikasi Google Docs, install aplikasi Google Meet ya. Nggak pernah ya Bapak Ibu ya, karena semua aplikasinya Google itu on the web ya, kita cloud native ya. Beda dengan platform-platform yang lain gitu ya. Kalau Bapak Ibu pakai Microsoft Office kan, Microsoft Office-nya harus diinstal dulu di laptop Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai Zoom, harus install dulu aplikasi Zoom-nya gitu. Terus nanti semakin banyak aplikasi yang Bapak Ibu install di perangkatnya, ya perangkatnya jadi lelet, jadi lemot gitu ya Bapak Ibu, karena semakin hari semakin banyak filenya. Itulah perbedaan filosofinya Google Bapak Ibu. Karena kalau kami di Google itu semua filenya native on the web, semua aplikasinya itu native di internet Bapak Ibu ya, gitu. Nah, terus Bapak Ibu ya, selanjutnya mungkin saya share screen. Ini saya kasih tips Bapak Ibu sebelum saya lanjut demo ya. Saya ingin share entire screen. Nah, ini saya ingin coba cek. Mungkin Pak Komang bisa dengar suara saya, Pak Komang? Siap, bisa Mas. Pak Komang, pasti kalau Pak Komang sudah lumayan familiar dengan mungkin Google Docs dan lainnya ya. Pak Siap, Komang, siap. kalau misalnya ini Pak, saya mau buat dokumen baru nih ya Pak ya, atau saya mau buat spreadsheet baru. Biasanya kalau Pak Komang gimana Pak? Misalnya mau buat surat pengumuman atau apa di Google Docs Pak, boleh nggak Pak kita run through Pak? Caranya Pak Komang nih membuka file baru Pak. Boleh Pak, pandu saya di sini Pak. Siap, siap, siap. Nah, Berarti biasanya gimana Pak? Biasanya dari yang titik 9 di samping itu ya? Ini Pak ya. Iya. Titik 9-nya Pak ya. Dari Kita sana. nyebutnya kalau di Google ini pintu kemana saja Pak. Titik 9 betul juga Pak ya. Oke, Apa namanya itu Mas? pintu kemana saja Pak. Oh, pintunya Doraemon ya? Pintu kemana saja. Betul Pak. Jadi kita klik di sini ya. Ya, betul. Ada logo Google Doc. Jadi diklik Google Doc di sini ya Pak ya. Betul sekali, Betul, tinggal ya. dipilih di sana. Oke ya. Mas Ari, ada Mas Ari di sini? Hadir Mas Kris. Mas Ari boleh nggak Mas Ari punya cara lain nggak Mas Ari kalau mau buka Google Doc atau Google Sheet gimana Mas Ari? Misal lewat Google Drive atau gimana Mas Ari, ada cara lain nggak? Kalau Pak Komang kan lewat pintu kemana saja ya, diklik titik 9 lalu muncul Google Docs, lalu diklik Google Docs-nya. Mas Ari ada cara lain Mas Ari? Sebenarnya bisa pakai shortcut juga ya, langsung Mas Kris Oke. ya. Mungkin yang bukan shortcut dulu Mas Ari, yang cara tradisional Mas Ari. Selain di titik 9 itu biasanya sih Mungkin langsung. Mas Ari pernah di Google Drive, pernah di sini new, di sini Mas Ari pernah ya? Iya, betul. Di sini ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah ya. Jadi kalau saya mau buat Google Docs ya, saya masuk ke Google Drive lalu create new di sini ya. Ada shortcut Bapak Ibu yang akan sangat mempercepat pekerjaan kita sehari-hari ya. Jadi kalau tadi Pak Komang lewat titik pintu kemana saja, Mas Ari lewat Google Drive. Kalau saya sukanya Bapak Ibu lewat shortcut. Jadi misalnya saya ada di tab baru ya. Tab baru itu shortcutnya Ctrl T Bapak Ibu. Kalau saya mau membuka Google dokumen baru ya, saya hanya perlu mengetikkan doc.new Bapak Ibu. Ya. Langsung terbuka. Saya mau buka Google Sheet, saya langsung bisa ketikkan sheet.new. Saya mau buka Google Slide, saya langsung buka slide.new. Saya mau buka bahkan Google Meet Bapak Ibu ya, saya bisa langsung buka meet.new. Saya mau bikin
formulir Bapak ya, survei segala macam, tapi saya pengennya cepat Bapak Ibu, saya tinggal buka Bapak Ibu ya, form.new ya. Semua.new Bapak Ibu ya. Ini langsung kebuka Google Form ya. Nah, mungkin saya tulis di sini ya, doc.new, slide.new ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Sheet.new, meet.new, form.new, semua.new Bapak Ibu ya. Boleh, ini boleh di bookmark dulu, tapi kalau udah jadi kebiasaan ini productivity-nya langsung auto nambah Bapak Ibu. Jadi tidak perlu buka lagi gitu ya, buka Google Drive atau buka titik 9, langsung saja bisa kita pakai. Apa lagi kalau Bapak Ibu pakai Google Chrome ya, langsung klik Ctrl T, klik doc.new, langsung bikin dokumen baru ya. Nah, ini yang tadi Mas Ari sebut sebagai shortcut ya, Mas Ari ya. Ini adalah shortcut yang menurut Betul saya akan sekali, Mas Kris. sangat mempermudah pekerjaan kita. Selanjutnya Bapak Ibu ya, saya akan masuk ke Google Classroom. Sebentar. Ini salah satu fitur premiumnya Google Bapak Ibu ya, Edu Plus itu ada di Google Classroom Bapak Ibu. Nah, semoga dengan adanya sesi kita hari ini ya, Bapak Ibu jadi lebih tertarik untuk menggunakan Google Classroom ya. Sebentar saya coba share Google Classroom saya. Bapak Ibu yang mungkin pernah pakai ya, pernah pakai Google Classroom, boleh kasih jempol nggak Bapak Ibu, kasih stiker nggak Bapak Ibu ya, yang pernah pakai Google Classroom ya. Mungkin Bapak Ibu pernah pakai Google Classroom, tapi mungkin Bapak Ibu belum tahu ya kalau sebenarnya kalau Bapak Ibu pakai Google Classroom-nya Udayana @unut.ac.id itu banyak sekali fitur premiumnya gitu. Nah, misalnya di sini ya, saya ingin tanya lagi ke Pak Komang ya. Pak Komang, kita ada satu fitur Pak yang saya rasa akan sangat useful untuk dosen-dosen Pak Komang, namanya itu YouTube Interactive Question Pak Komang. Pernah dengar nggak Pak Komang? Nah, kalau yang ini saya belum pernah dengar. Belum Pak ya, sip. Nah, mantap. YouTube Interactive Question ini, Pak Komang izin tanya, Bapak ngajar juga nggak Pak? Ngajar. Bapak ngajar ya, oke mantap. Ketika Bapak ngajar, Bapak pernah nggak Pak minta mahasiswa sebelum mata kuliah besok kita mulai, silahkan tonton video YouTube ini dulu ya, gitu. Pernah nggak Pak? Mungkin Bapak ngirim itu link video bagian YouTube. dari cara kita untuk belajar mandiri istilahnya kalau Betul, belajar mandiri. Kalau bahasa kerennya itu flip learning tuh Pak ya. Bahasa kerennya pembelajaran terbalik ya, flip learning. Jadi kita sharing link YouTube gitu ya, dengan harapan mahasiswa menonton dulu videonya. Besok gitu ya, pas kuliah dimulai, harapannya sudah ada fondasi awalnya. Jadi kita bisa langsung masuk ke materi gitu ya. Pernah ya Pak Komang ya? Siap, benar. Ada dua tantangan Pak. Hampir semua dosen melakukan itu, Mas. Hampir semua dosen. Nah, ini Bapak Ibu bagus ya. Ada fitur pro namanya YouTube Interactive Question. Kalau yang Bapak Ibu yang sekarang ya, mungkin Bapak Ibu pakai Moodle ya, LMS Moodle, Bapak Ibu taruh linknya YouTube-nya di Moodle gitu ya. Tantangannya ada dua, Pak Komang, Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana memastikan mahasiswa-mahasiswa kita itu benar-benar menonton video yang kita bagikan ya. Kan kita nggak tahu ya. Kita udah ngasih videonya, linknya, tapi bagaimana cara memastikan mereka benar-benar nonton. Yang kedua, kalaupun mahasiswa-mahasiswa kita sudah menonton, bagaimana memastikan mereka itu ngerti kontennya apa sih gitu ya. Kan bisa aja ya saya sambil menonton, apalagi kalau video yang di-share itu lama ya, 30 menit ya, itu mungkin saya lihat mungkin sambil mandi atau sambil nyuci piring, kan nggak tahu juga, yang penting udah nonton gitu ya. Nah itu. Pak Komang, kalau ada pertanyaan nanti kita tampung dulu, nanti sambil kita bahas ya Pak Komang. Silakan lanjut Mas Kris. Ya, oke. Nah, ada fitur Bapak Ibu namanya YouTube Interactive Question ya. Misalnya ini saya di salah satu Google Classroom saya, mungkin kalau punya Bapak Ibu kelasnya ada lebih banyak ya. Tapi ini karena untuk kebutuhan demo, saya ada 2 kelas di sini Bapak Ibu. Misalnya saya masuk salah satu mata kuliah saya, misalnya belajar bersama Google. Di mana sih Mas Kris saya menemukan fitur yang Mas Kris tadi sebutkan gitu ya.
Bapak Ibu saya yakin ketika masuk di bagian tugas kelas ya atau classwork di sini, saya yakin Bapak Ibu sering buat tugas ya atau assignment ya. Nah, ada di sini Bapak Ibu, ada assignment. Nah, di mana Mas Kris letaknya YouTube Interactive Question? Ada di sini Bapak Ibu ya, YouTube. Di sini Bapak Ibu, ini semua adalah fitur-fitur premium. Ya, bahkan Bapak Ibu bisa ada add-ons ya. Pak Komang pernah pakai Kahoot, Pak, pernah menggunakan Kahoot, Pak, atau Ya, Mentimeter? itu. Pernah pakai ya. Nah, Seneng kalau biasanya. Bapak Ibu suka bikin kuis di Kahoot gitu ya, kalau bikinnya di Google Classroom, Bapak Ibu bisa langsung integrasikan di Google Classroom. Jadi nanti scoringnya langsung masuk ke scoring mahasiswa. Misalnya gitu ya, explore add-ons di sini ya. Bapak Ibu bisa explore banyak sekali add-ons yang ada, ribuan add-ons yang kita support. Misalnya tadi Kahoot gitu ya, Kahoot. Saya cari Kahoot di sini ada. Ini Kahoot Bapak Ibu. Jadi saya tinggal klik di sini Kahoot. Biasanya kan kalau kita mau buat kuis di Kahoot, kita buka kahoot.com ya. Sekarang Bapak Ibu nggak perlu. Nah, ini salah satu fitur premium juga. Kita bisa mengintegrasikan aplikasi pihak ketiga, Kahoot, Mentimeter, Peer Deck, dan masih banyak lagi itu ke Google Classroom gitu. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah ini ya Bapak Ibu ya, YouTube ya, YouTube Interactive Question. Misalnya saya berpura-pura jadi Pak Komang boleh ya Pak ya. Misalnya Bapak lagi ngajar nih Pak. Bapak misalnya lagi mau membagikan video apa nih Pak ke mahasiswa Pak? Macam-macam, mungkin yang kekinian apa ya? Cyber security awareness. Oke, kita coba cari video tentang cyber security awareness ya Pak ya. Ini ya. Oke, ada banyak nih Pak. Coba silakan Bapak yang pilih Pak. Mau yang mana Pak? Oke, yang pertama aja mungkin ya. Oke, jadi ada video dari 33 menit. Texas DIR ya Pak ya, judulnya Cyber Security Awareness Training ya Pak ya. Betul ya, ini ya Pak ya. Kita pilih ya Pak ya ini ya. Iya. Nah, yang pertama, sebelum kita membagikan ya, kita sebagai dosen bisa menonton dulu videonya. Hello, this is a certified cybersecurity Suaranya masuk nggak Pak? Masuk. Masuk ya, oke. awareness training program that meets the requirements of Texas Government Code. While completing this training does meet the content requirements, it is important to Oke, mungkin setelah Bapak melihat gitu ya videonya 33 menit, wah ini kayaknya cocok dengan mata kuliah yang ingin saya sampaikan minggu depan. Nah, makanya saya ingin membagikan video ini gitu ya. Kalau Pak Komang merasa cocok, oke gitu ya. Ada dua opsi Pak. Pertama, Bapak bisa langsung add video, atau yang tadi saya sampaikan Pak, Bapak bisa add question. Nah, ini fitur premium nih Bapak Ibu ya. Ketika saya klik add question di sini, ya, tuh Bapak Ibu ya, di sini saya bisa menambahkan add new question. Misalnya ya Bapak Ibu ya, saya bisa menambahkan pertanyaan dengan 3 format. Yang pertama multiple choice, yang kedua check boxes, atau kalau kita mau kita juga bisa open-ended question. Katakanlah ya Bapak Ibu ya, mungkin untuk kebutuhan demo ya, Hello saya ingin of Texas content ketika di requirements. detik ke-12 gitu ya, misalnya lagi bahas ini gitu ya, saya ingin membuat pertanyaan ya. Misalnya formatnya multiple choice gitu ya. Misalnya ya, ini untuk kebutuhan demo aja Bapak Ibu ya. Saya tanya siapa itu wakil rektor 3 Universitas Udayana gitu ya. Misalnya option 1 Pak Komang ya. Option 2 Pak Made. Option 3 Pak Ganis ya. Opsi 4 tadi Pak Agus ya namanya Pak Alit. Pak Alit ya, oke Pak Alit ya, oke ya. Jadi ini pertanyaannya nggak nyambung ya Bapak dengan soalnya, tapi ini untuk demo aja minimal Bapak Ibu dapat poinnya gitu. Nah, saya sudah membuat pertanyaan siapa itu wakil rektor 3 Universitas Udayana. Jawabannya kan D ya, jadi saya klik dulu jawabannya D, ini ya. Jawabannya ini benar ya. Saya bisa save and continue. It is important to note that anyone who uses Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sebanyak apapun pertanyaan yang Bapak Ibu mau ya. Mau ditambahkan 5 pertanyaan boleh, 10 pertanyaan boleh. Again, tujuannya Bapak Ibu adalah untuk untuk memastikan mahasiswa tidak hanya menonton videonya, tapi mahasiswa juga mengerti ya konten videonya itu gitu. Jadi
katakanlah ya, coba kita tes ya, Mas Kris ya. Coba kita tes. Nanti di mahasiswa tampilannya seperti apa sih, Mas Kris ya? Kalau saya try as a student, Bapak Ibu ya di pojok kanan atas ini, saya klik try as a student, yang akan nanti dilihat oleh mahasiswa itu nanti seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kayak gini ya. Nanti saya bisa, ini ada satu multiple choice question. Kalau ada 10 pertanyaan, di sini akan ada 10 question gitu ya. Kalau ini katakanlah saya mahasiswa menonton. Gitu ya. Hello. This is a certified Katakanlah saya cybersecurity skip awareness Bapak training Ibu ya. program Coba that meets kita the lihat nanti requirements di of detik Texas 11 government dia code. akan berhenti sendiri Bapak Ibu. While Coba kita completing tunggu this ya. training does meet the content requirements. Tuh ya. Jadi ketika masuk ke detik yang kita inginkan ya, ini akan otomatis terhenti dan mahasiswa harus menjawab dulu pertanyaannya gitu. Misalnya nih ya, katakanlah tadi saya nggak menyimak ya. Saya tadi nonton tapi sambil mandi gitu ya. Karena buru-buru jadi nggak ada waktu nonton gitu. Saya jawab B ya, Pak Made, siapa wakil rektor 3 ya. Saya submit, ternyata salah gitu ya. Makanya karena salah gitu ya, saya tonton ulang ya. Saya tonton ulang, ternyata saya tahu jawaban yang benar adalah Pak Alit ya. Saya try again, benar baru bisa continue Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu punya 50 mahasiswa. Bapak Ibu sebelum kuliah menyiapkan 10 pertanyaan di sini gitu ya. Dan ternyata 90% mahasiswa itu menjawab pertanyaan nomor 5 itu salah semua gitu ya. Atau nomor 7 salah semua. Itu nanti Bapak Ibu juga bisa dapat insight dari Google Classroom. Oh, ternyata dari YouTube Interactive Question ini 90% mahasiswa itu gagal loh di pertanyaan nomor 7 gitu. Atau banyak mahasiswa itu jawab benar tapi setelah 2 kali attempt, 3 kali attempt. Nah, nanti kita akan dapat insight-nya. Nah, data itu Bapak Ibu bisa kita gunakan. Misalnya gitu ya. Oh, kalau ternyata mahasiswa itu ternyata banyak menjawab salah di poin nomor 5, artinya ketika besok saya kuliah ya, saya akan tekankan di poin nomor 5 itu gitu, Bapak Ibu. Kira-kira gimana Pak Komang? Yusul nggak Pak Komang? Ini sudah ada di UNUT Pak. Iya, terima kasih Mas Kris, menarik sekali. Kita memang secara umum mempergunakan learning management system berbasis Moodle ya. Cuman kita juga sampaikan bahwa Google Classroom adalah LMS yang memang bisa dipergunakan juga. Sempat masif dipergunakan sekitar setahun yang lalu ya, karena server Moodle kita tidak bisa dipergunakan. Rasanya sampai sekarang pun teman-teman masih ada yang mempergunakan Google Classroom. Ini sangat menarik. Saya juga baru tahu Mas ini fitur YouTube itu. Kalau di LMS berbasis Moodle kan hanya bisa menyematkan ya, tanpa ada embel-embel tambahan pertanyaan seperti tadi. Saya kira menarik sekali Pak. ini. Hanya bisa attach saja Pak, nempel aja. Menyematkan embed habis itu menonton. Saya kira ini menarik sekali yang terkait Google Classroom ini. Tapi kita nggak bisa dapat insight-nya ya Pak ya gitu ya. Iya, betul sekali. Secara umum teman-teman ada 2 Mas gininya di UNUT learning management systemnya. Yang satu berbasis Moodle, yang satu memang Google Classroom. Nah, kita bebaskan ke dosen-dosennya untuk mempergunakan. Kalau untuk kebutuhan integrasi dengan sistem, kita memang ada di yang berbasis Moodle. Tapi teman-teman juga bebas mempergunakan yang Google Classroom ini, apalagi ada fitur-fitur fitur-fitur bisa Kahoot, bisa YouTube yang tadi akan sangat menarik sekali nih Mas. Betul. Nggak apa-apa Pak, digunakan sesuai kebutuhan. Saya kira pas sekali karena memang tujuannya kan untuk menyampaikan apa yang kita miliki itu ternyata ada banyak fitur premiumnya ya. Iya, betul Pak Komar. Nah, selanjutnya yang ingin saya tunjukkan ini masih di Google Classroom Bapak Ibu ya. Ada fitur namanya Originality Reports. Originality Report ya. Originality Reports itu sama persis dengan Turnitin ya. Saya yakin di Udayana punya Turnitin ya Pak Komar ya. Ada. Kita langganan Turnitin juga. Turnitin itu kan premisnya very simple ya, plagiarism tools gitu ya. Kita upload file kita, mungkin bentuknya PDF atau file apa gitu, terus dites sama Turnitin, nanti ketahuan ya persentase plagiarismenya berapa persen, bener ya Pak Komang ya gitu. Betul sekali. Nah, ini kita ada juga Bapak Ibu ya, fiturnya namanya itu Originality Reports ya, Originality Di Google Reports. Classroom ini Mas ya? Di Google Classroom.
Bapak di Google ini saya tunjukkan ini gratis, tidak ada biaya tambahan, tapi nanti silahkan dipergunakan ya again. Kalau memang di Turnitin ada dan originality reports ada, silahkan digunakan sesuai kebutuhan. Gitu. Mungkin kalau yang sudah terbiasa pakai Google Classroom akan lebih enak originality reports ya karena sudah terbiasa gitu. Atau kalau yang mau pakai Turnitin juga nggak masalah. Minimal di sini kami ingin mensosialisasikan bahwa ada fitur tersebut di Google Classroom Bapak Ibu dosen semuanya gitu. Misalnya ya Bapak Ibu ya, misalnya saya ada tugas nih Bapak Ibu ya. Sebentar. Ups. Misalnya saya ada tugas Bapak Ibu ya, ini untuk demo aja ya Bapak Ibu ya. Saya buka review work. Saya ke sini Bapak Ibu ya. Ini kan saya bisa mengoreksi ya atau mendeteksi tugas-tugas punyanya mahasiswa gitu. Nah, nanti Bapak Ibu ya, sama dengan Turnitin, kalau nanti tugasnya mahasiswa itu terindikasi melakukan plagiarisme gitu ya, nanti akan di sini di highlight Bapak Ibu gitu ya. Ini nggak ada di highlight karena memang tidak ada terdeteksi, tapi di sini ya ada keterangannya one flag passage. Artinya ada satu passage ya atau satu mungkin kalimat atau paragraf yang terindikasi ya flag gitu. Nah, coba kita klik di sini. Nah, ada satu yang terindikasi gitu ya. Nanti kita coba lihat ya. Ini kebetulan kayaknya warnanya abu-abu, jadi mungkin di layar tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau di saya ini ada Bapak Ibu ya, ada satu passage di sini ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ada satu passage yang berwarna orange. Inilah kalimat yang terindikasi plagiarisme. Kalau mahasiswa itu memang dia plagiarisme akan lebih banyak dari ini, tapi at least you get the idea ya di sini ya. Seperti ini, kita juga bisa pakai persentase. Kalau pakai persentase ternyata 1% flag content ya. Ini Bapak Ibu otomatis Bapak Ibu tidak usah upload ke Turnitin, nggak usah Bapak Ibu masukkan data yang ke Turnitin. Ini otomatis. Jadi ketika Bapak Ibu nyalakan originality reports ya, misalnya Bapak Ibu ada tugas penulisan karya ilmiah gitu ya atau bikin paper gitu ya, 5 halaman, 10 halaman, Bapak Ibu cukup menyalakan originality reports. Jadi nanti ketika filenya disubmit itu akan otomatis terdeteksi langsung oleh Google Classroom. Cara mengaktifkannya gimana Mas Kris? Cara mengaktifkannya sangat gampang sekali Bapak Ibu ya. Coba kita balik ke sini lagi. Misalnya kita bikin tugas gitu ya, assignment. Misalnya tadi ya, misalnya saya berpura-pura sebagai Pak Komang ya, tugas cyber security. Instruksinya, silahkan submit paper kalian tentang topik cyber security. Nah, cara mengaktifkannya di mana Mas Kris? Ada di sini Bapak Ibu ya. Cek plagiarism. Tinggal dicentang doang Bapak Ibu nih, centang. Seperti ini doang. Jadi, ketika ini nanti Bapak Ibu aktifkan ya. Ketika ini saya assign ke kelas dan ini saya juga bisa apply ke multiple classroom. Jadi misalnya Pak Komang mengajar di 3 kelas, di 3 mata kuliah gitu ya, yang tugasnya sama, Bapak bisa push tugasnya ke 3 kelas nanti sama. Jadi ketika nanti mereka submit ya, itu akan terdeteksi oleh Google Originality Reports. Ini sangat straightforward sekali Bapak Ibu. Mungkin Pak Komang pernah dengar Pak yang Originality Reports ini Pak? Terima kasih Mas, pernah dengar. Cuman itu kan bukan memeriksa antar tugas yang lain ya, itu istilahnya memeriksa ke kayak sumber mirip dengan Turnitin seperti itu ya, ke internet atau ke paper atau ke apa seperti itu ya Mas ya? Yes. Nah, yang Bapak sampaikan di awal tadi itu maksudnya ingin ngecek ke
direktori internal apa gimana Pak Masnya? Ya, ke direktori internal atau mungkin ke tugas-tugas yang lain, apakah seperti itu atau ini mirip banget dengan Turnitin? Itulah keunggulannya originality reports Pak. Kalau Turnitin itu kan dia hanya bisa membandingkan data ke dua hal Pak. Pertama, Ke repository ya? repositorinya internalnya dia Pak ya. Yang kedua di internet Pak gitu. Karena kan Mhm. Turnitin nggak punya akses data ke internalnya ke internalnya Udayana, kecuali kalau semua datanya diupload ke Turnitin, Ke repository. Mhm. which is nggak mungkin semua datanya kita upload ke Turnitin kan ya Pak ya gitu. Jadi Pak, salah satu keunggulannya ini tadi ya, ini ada fitur Pak kita namanya Matches from BIMTech Digital. BIMTech Digital ini nama akun saya. Kalau di Bapak akunnya tulisnya Matches from udayana.ac.id, unut.ac.id. Nah, kalau fitur ini Bapak aktifkan ya, ini by default sebenarnya off Pak. Tapi Bapak di admin konsolnya bisa dinyalakan. Jadi misalnya ya skenario-nya ini saya nyalakan, terus ternyata ada mahasiswa yang dia mengerjakan soal itu, dia nyontek paper atau nyontek skripsi punya mahasiswa, punya alumni yang sudah lulus, itu filenya ada di Google Drive-nya Udayana tapi nggak ada di internet gitu. Inilah fungsinya matches from ini Pak. Jadi selain bisa membandingkan data yang ada di internet dan ada di repositorinya Google, dia juga bisa membandingkan data di local Google Drive Pak. Lokal Google Drive-nya Udayana. Makanya ini kalau datanya ini diaktifkan ya, ini nanti dia selain akan nyeken ke internet, dia akan nyeken ke seluruh repositori Google Drive Udayana. Kalau ada similarity ya, dia akan tampilkan di sini. Apakah ada similarity report seperti itu Pak? Gitu. Jadi kalau misalnya ya ada mahasiswa yang ternyata dia nyontek-nyontekan sama temennya, nah nanti bisa ketahuan di sini Pak. Gitu. Oke, makasih. Menarik sekali Mas. Mungkin Jadi, sebelum kita lanjut Pak, ada mungkin di kolom chat, mungkin Mas Ari dan Pak Komang, kalau saya miss ada nggak yang mungkin Mas Ari tadi sudah membantu jawab, tapi ada nggak yang mungkin saya miss Pak Komang dan Mas Ari? Atau jika mungkin Bapak Ibu yang mau open mic bertanya boleh juga ya Pak Komang ya, Mas Ari. iya, benar sekali Mas Kris. Sebelum kita Wah, lanjut ke notebook LM nih Bapak Ibu. betul sekali. Tadi sudah luar biasa sekali overview-nya Mas Kris. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang ingin didiskusikan. Tadi Ya ini bagus nih, ada pertanyaan Pak Ida Bagus ya, Pak Ida Bagus. Saya coba jawab dulu Pak ya, pertanyaan Pak Ida Bagus. silakan Mas Kris. Apakah originality reports mensupport PDF? Nah ini Pak, untuk sekarang originality reports format yang didukung itu Microsoft Word kita support Pak, Google Docs of course kita support semua Google format, tapi untuk PDF saat ini belum Pak gitu. Jadi kalau nanti Bapak buat loh Mas Kris kok katanya tadi bisa, tapi PDF saya nggak bisa Mas Kris gitu. Nah PDF saat ini Pak belum disupport gitu ya, tapi bukan berarti itu tidak disupport Pak ya, tapi kayaknya sedang dalam development Pak gitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin lebih gampang gitu ya, kita bisa siapkan formatnya mungkin dalam bentuk Google Docs gitu ya, terus nanti peserta bisa tinggal make a copy gitu. Jadi nanti misalnya saya create di sini ya, saya create docs di sini. Nah misalnya saya punya format kayak gini ya, terus di sini saya tinggal bisa pilih ya, make a copy for each student. Jadi misalnya ini tips juga Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu kan kita sering dapat tugas dari mahasiswa gitu ya, tugas mungkin tuh bentuknya tulisan atau apa, tapi formatnya beda-beda gitu ya. Nah untuk memudahkan Bapak Ibu sebenarnya ya, kita bisa membuatkan template-nya dalam bentuk Google Docs gitu ya, kita set make a copy for each student. Jadi ketika nanti setiap mahasiswa upload itu mereka adalah make a copy. Jadi otomatis membuat file lain dalam bentuk Google Docs. Kita sebagai dosen lebih enak mengkoreksinya karena formatnya sudah sesuai format yang kita tentukan sebelumnya seperti itu. Jadi semoga menjawab ya Pak Rupi tadi saya namanya, tapi yang bertanya terkait PDF saat ini belum disupport, tapi file format lain disupport. Jadi kalau Bapak Ibu formatnya PDF gitu ya, saat ini silahkan pakai Turnitin gitu. Tapi harusnya dalam waktu dekat kita support juga Bapak Ibu untuk file PDF. Ya, mungkin ada yang lain Pak Komang, Mas Ari, atau
Agung Ratih ya, angkat tangan, silahkan langsung Ya. open mic aja. Oke, belum ada yang open mic. Ada yang angkat tangan, Bu Agung Ratih, apakah mau open mic? Silahkan. Kalau tidak, mungkin ini bisa dikomentarin, Mas. Itu kan similarity ya tadi dicek. Kalau terkait mengecek AI itu bagaimana? Ada yang bertanya ini di Ya, kolom chat. izin menjawab Pak Kos, Silakan. Mas Kris ya, terkait untuk original report gitu ya, originality report di Classroom, apakah bisa mengecek untuk AI? Sejauh ini sih fitur yang dari kami yang kami tahu itu bisa ya mendeteksi penulisan AI, mulai dari writing detection itu bisa gitu ya. Jadi ada beberapa poin-poin juga yang memang bisa dilakukan gitu, Pak Kos. Jadi jawabannya bisa, gitu. Apalagi apalagi memang sekali lagi di Udayana sudah menggunakan Education Plus. Nah, itu salah satu kelebihannya sehingga memang pemanfaatan untuk penggunaan original data report ini itu juga boleh. Itu lebih daripada 5 kali ya. Kalau masih ada yang 5 kali, kemungkinan itu masih versi yang biasa, yang gratisan, yang fundamental ya. Betul. Jadi originality report itu Bapak Ibu itu kalau belum EduPlus sebenarnya bisa juga, benar Mas Ari, tapi terbatas pada 5 kali gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 50 mahasiswa, berarti cuma 5 mahasiswa yang bisa dibandingkan datanya gitu. Kalau Bapak Ibu punya EduPlus itu unlimited, nggak ada batas. Berarti kalau case-nya Pak Putu ini yang bertanya, saya sudah mencoba, tapi batas pengecekannya 5 kali juga. Berarti ada 2 kemungkinan, Mas Kris ya. Yang pertama memang Pak Putunya mempergunakan akun komersialnya, atau akun UNUD-nya belum terlisensi. Mungkin seperti itu ya? Yes, atau bisa betul. juga Pak, biasanya mungkin sudah terlisensi, tapi di datanya UNUD, Bapak tersebut itu terdeteksinya bukan sebagai dosen Pak, tapi sebagai mahasiswa. Jadi dia tidak terdeteksi sebagai dosen. Bisa Ini Pak. maksudnya untuk lisensi staff dan student itu maksudnya apakah seperti itu? Betul. Ya. Kalau mungkin kita ingat gitu ya, kalau kita pertama kali dulu Pak buka Google Classroom kan ada 2 pilihan ya, I'm a teacher betul. atau Ya, I'm a ya, student. ya. Kalau Setuju. saya pilih I'm a teacher, itu sudah pasti harusnya aman. Dengan kalau asumsi itu lisensinya udah ditempel ya, artinya ketika dosennya itu sudah masuk OU yang itu sudah ditempel lisensi EduPlus dan dia sebagai dosen, otomatis akan sudah ada. Kalau belum Pak, bisa jadi ketika dia milih dia sebagai student. Pada saat pertama kali mempergunakan Google Classroom ya? Yes, jadi ada 2 pilihan itu. Betul, tinggal di admin console, tinggal di setting user tersebut dimasukkan ke Google Group, Google Group Teacher, sebagai teacher Pak, sebagai siap. educator. Gitu. Nanti mungkin bisa saya pandu lebih jauh yang boleh. Pak Putu ini. Saya cek dulu lisensinya, seharusnya sih sudah ya, karena semua dosen dan pegawai betul. sudah. Silakan Bapak Ibu yang mungkin tadi ya sambil menyimak paparan saya sambil membuka Google Classroom gitu ya. Loh Mas Kris kok di saya nggak ada YouTube Interactive Question, nggak ada Originality Report gitu ya. Kalau nggak ada nanti boleh disampaikan ke Pak Komang ya Pak ya. Oke. Banyak sekali sebenarnya fitur-fiturnya yang mungkin kita belum Ini banyak Pak, ini baru 2 Pak ya, karena terbatas waktu juga Pak. Sebenarnya ada banyak Pak, tapi nanti mungkin kita bisa bahas di kesempatan lain ya Pak ya. Kan memang ada gini ya, program setiap 6 bulan itu ada ini ya, updating knowledge ya dari Google. Betul Pak. Tadi kan yang kita bahas baru di sini Pak ya, ada YouTube ya. Bahkan ini ada Google Meet tadi sudah sempat disampaikan bahwa fiturnya premium bisa sampai 1000 ya tadi ya. Yes. Dan di recordnya langsung ke Google Drive seperti itu. Habis itu tadi Mas Kris juga menyampaikan Google istilahnya ya, Google Doc, Google Sheet, Google Presentation, terus terakhir baru ke Google Classroom ya. Yes, betul Pak. Oke, saya kira menarik sekali. Mungkin ada pertanyaan yang tidak sempat dijawab, nanti bisa direspon di teks saja mungkin ya. Boleh Pak. Karena terbatas waktu saya izin lanjut Pak ya. Sebelum ke notebook LM ya. Sebelum ke notebook LM Bapak Ibu, ini silakan. saya ingin demo satu ini fitur baru Bapak Ibu yang sekarang di Bapak Ibu belum ada, tapi soon akan ada ya. Ini fitur gratis yang ini fitur EduPlus yang kemarin ada di tier atasnya, tapi sekarang kita sudah bikin ada di EduPlus. Nah, namanya Bapak Ibu adalah Gemini in Google Classroom. Ya,
sekalian ini saya buka, ini form registrasi Pak Komang ya. Luar biasa sekali, ada lebih dari 300 peserta yang hadir ya. Nah, Bapak Ibu ya, kalau punya Bapak Ibu kan tampilannya sekarang seperti ini ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ya, mungkin ditunggu saja, ini fitur upcoming. Kalau Bapak Ibu nanti buka pakai Unut, nanti akan ada seperti ini Bapak Ibu. Ada logo Ask Gemini di sini. Artinya Gemini-nya itu nempel di Google Workspace. Namanya Gemini in Workspace Bapak Ibu. Nah ini kemarin ini fiturnya Ultra Bapak Ibu, tapi ini kita turunkan ke Edu Plus. Jadi ya kalau di Bapak Ibu harusnya tampilannya seperti ini ya. Seperti ini, nggak ada logo, belum ada ya. Coba di Pak Komang sudah ada belum Pak? Coba buka Google Sheet tapi pakai akun Unut. Belum ada ya Pak Komang? Belum ada Mas. Oke, sip, belum ada. Nah, bagus. Nah, ini sekali lagi ini bagus, Mas. upcoming, Nggak bagus ini dong. ini upcoming features, tidak upcoming perlu feature. lisensi tambahan. Ini akan sangat berguna untuk Bapak Ibu yang suka analisis data, analisis dokumen, analisis slide tanpa perlu mengunggah ke ChatGPT, mengunggah ke Gemini. Ini Gemini-nya nempel di filenya, Bapak Ibu. Misalnya ya, ini kan saya ada data-data terkait dengan ini formulir yang Bapak Ibu isi gitu ya. Misalnya nih Pak Komang, saya ingin tahu nih ya, saya ingin tahu yang familiar dari semua data yang masuk gitu ya. Yang familiar dengan notebook LM berapa sih gitu ya. Saya tinggal tanya berapa yang sudah familiar dengan notebook LM. Buatkan saya baca. Ini ya Bapak Ibu ya, ini saya bertanya ke Gemini, Gemini-nya nempel di sini. Jadi saya tanya berapa yang sudah familiar dengan notebook LM, buatkan saya baca. Kalau Bapak Ibu notice, ini bahasanya bahasa manusia ya, bahasa informal ya. Bahkan saya tidak perlu ngetek di kolom Z, kolom A gitu, Gemini udah ngerti. Kalau ini saya next Bapak Ibu, dia sedang menganalisa ya sesuai pertanyaan kita ya, kita tunggu sebentar, nanti dia akan memberikan jawabannya. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka bikin pivot tabel, suka bikin suka bikin graph gitu ya, Bapak Ibu sekarang bisa lakukan hanya dengan bermodal prompt gitu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, tuh. Wah ini Pak Komang, jadi hanya dengan prompt nih Pak Komang ya, distribusi keakraban dengan notebook LM nih ya. Ternyata di sini saya bisa tahu Pak, yang belum familiar dengan notebook LM ada 304. Ya, yang familiar 47, lumayan lah ya gitu. Terus saya diberikan ini ya tabel ya, tingkat familiaritas. Ya, saya diberikan insight. Terdapat 47 responden yang menyatakan familiar dengan notebook LM, 304 responden yang menyatakan tidak familiar. Ya, jadi bayangkan kalau kita punya dataset yang besar, misalnya kita habis survei, kita habis riset gitu ya, data kualitatif gitu, kita bisa menggali insight-nya dengan di sini. Bahkan misalnya di sini ada informasi tentang fakultas ya. Kayaknya ada informasi tentang fakultas jadi kolom C ini ya, di kolom C. Saya ingin bertanya, berikan saya data 5 fakultas yang paling banyak mendaftar kegiatan ini. Ya, jadi saya bertanya, berikan saya data 5 fakultas. Saya ingin cari tahu, sebenarnya saya ingin tahu yang paling banyak daftar di kegiatan itu fakultas mana sih. Saya tinggal di sini Bapak Ibu ya. Saya tinggal prompting. Kalau dulu kan saya harus masukkan rumus-rumus ya, sama dengan average segala macam gitu ya. Sekarang tidak perlu lagi, hanya dengan bermodalkan prompting Bapak Ibu. Ini udah selesai Bapak Ibu nih. Ya. Berikut adalah 5 fakultas dengan jumlah pendaftar terbanyak. Ternyata paling banyak ada dari Fakultas Teknik ya. Yang dari Fakultas Teknik boleh kasih jempolnya ya. Wah, ada 49 dari Fakultas Teknik, 27 dari FTP. Dari kedokteran lumayan ada 26 dari kedokteran dan lain sebagainya. Ya Pak ya, dan saya misalnya ya, chart ini Pak mau saya taruh gitu ya. Saya bisa preview dulu. Di sini saya preview. Kalau saya suka saya tinggal insert Pak. Dan kalau saya insert dia jadi file di sini. Gitu. Jadi kita tidak usah bikin, kita tidak perlu lagi file, insert, bar chart, ya, average segala macam. Kita bisa langsung
melakukan analisis data hanya dengan bermodalkan prompt berkat fitur Gemini in Workspace ini gitu. Bahkan kalau mau Pak ya, slide presentasi juga bisa. Misalnya ya, ini for fun aja ya. Misalnya pada kolom AB2 taruh emoji love. Ya. Juga bisa kayak gitu Pak. Jadi misalnya saya minta di kolom tertentu gitu ya, kolom AB2 gitu ya, saya minta nih ya, saya ditaruh. Ya, jadi kalau dalam dunia profesional inilah yang sekarang disebut dengan vibe working Bapak Ibu. Vibe working itu artinya kalau kita mau menganalisis data ya, AI bisa membantu kita gitu ya. Bayangkan kalau kita punya file besar gitu ya. Mungkin kita punya mungkin USDI lagi ngadain riset atau survei tentang kepuasan mahasiswa atau kepuasan customer gitu ya. Kan mereka mengisi feedbacknya, katakanlah ada 10.000 feedback gitu ya. Kita bisa melakukan segmentasi gitu ya. Katakanlah dari 10.000 feedback tersebut, segmen apa sih yang paling muncul, itu juga bisa. Tidak tergantung prompt kita. Nah, ini Bapak Ibu adalah fitur ya namanya Gemini in Workspace. Dan ini Bapak Ibu tidak hanya ada di Google Sheet, ada juga di Google Drive, ya, ada juga di Google Drive, ada juga di kalau di Google Drive tampilannya kayak gini Bapak Ibu, ya, ada kayak gini, Ask Gemini, dan ini nempel di semua alat-alat Google. Mungkin kalau di Google Docs gitu ya, skenario-nya kalau kita mau bikin pidato, bikin surat, bikin grant gitu ya, kita bisa langsung pakai Gemini di situ. Ini akan sangat cocok, apalagi kan mungkin Bapak Ibu ada yang takut gitu ya, datanya sensitif. Wah Mas Kris, kalau saya upload data di ChatGPT nanti datanya dipakai ChatGPT nggak gitu, datanya dipakai Google nggak? Nah sekarang Bapak Ibu ya, silahkan nanti bisa digunakan fitur ini. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, disclaimer, ini fitur baru ya. Di Bapak Ibu harusnya sekarang belum ada, tapi ditunggu saja mungkin beberapa minggu ke depan karena infonya itu paling telat bulan Maret Bapak Ibu. Paling telat bulan Maret. Sebenarnya udah rolling Bapak Ibu sejak Januari, tapi biasanya kalau produk baru Bapak Ibu itu rollingnya itu bergiliran ya, bergilir. Mungkin negara ini dapatnya bulan ini ya, Indonesia mungkin dapatnya bulan Februari atau Maret ya, nanti ditunggu saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Pak Komang. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke notebook LM? Baik, menarik